Kau pikir seleramu sebagus itu? Aku akan melakukannya demi kau. Lihat penghalang ini. Cahaya biru dari segel mata anjing itu memancar, mengunci pola pada retakan emas. Waktu telah berhenti, dan aku juga tak bisa menghancurkannya. Mata anjing itu langsung berkata. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh. Jika mata anjing pun tak mampu menghancurkan penghalang ini, maka tak seorang pun di sini yang mampu. Xiao Yan bertanya, kalau begitu, bukannya kami tak membutuhkanmu, saudari Gou. Ketika penghalang ini habis, ia akan hancur dengan sendirinya. Mata anjing itu terus bertanya di bawah pertanyaan Xiao Yan. Lain kali, katakan padaku sekaligus berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan api ini dengan sendirinya. Xiao Yan berkata dengan kesal, sebulan atau lebih, paling cepat beberapa tahun. Mata anjing itu menjawab, aku tak sabar. Buka saja sekarang. Kata Xiao Yan dingin. Mata anjing itu menatapnya dengan aneh dengan mata besarnya. Aku juga tak bisa menahannya. Kalau kupaksa membukanya, pintu masuknya bisa runtuh. Mata anjing itu menggerutu. Kau tak bisa menahannya, atau kau tak mau. Xiao Yan menatap mata anjing itu. Kini setelah ia memiliki tubuh, meskipun belum mendapatkan apapun, kepalanya mulai sedikit angkuh. Pikiran Xiao Yan tergerak. Ia segera menyerapnya ke dalam 9 gerbang, tetapi sesaat kemudian melepaskannya lagi. Dasar tuan anjing terkutuk, aku sungguh-sungguh, kau tak boleh setidak etis itu. Dalam waktu singkat, mata anjing sebenarnya sudah mencoba melepaskan diri dari 9 gerbang, tetapi tetap tak bisa bergerak sedikit pun. Bisakah kau menghancurkannya sekarang? Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Sedangkan mata anjing, ia bukannya tak berperasaan, tetapi ia tahu bahwa untuk mengendalikannya, ia harus menekannya kapan saja. Kalau begitu aku akan dengan paksa menghancurkan batasannya. Jangan salahkan aku jika pintu masuknya runtuh. Kesombongan mata anjing langsung tertahan. Ia berkata dengan nada memelas. Kalau begitu, jangan sampai pintu masuknya runtuh, lanjut Xiao Yan. Dok Ai merasa semakin kesal. Saudara Xiao Yan, bisakah kita menunggu sebentar? Xuan Huang berkata dari samping, tidak perlu menunda, keadaan akan berubah. Kita harus masuk lebih awal. Karena harta karun rahasia itu pasti akan terbuka, Xiao Yan tidak bisa begitu saja mengikuti arus. Beberapa variabel perlu diperkenalkan, meskipun ini akan menempatkan Dok Ai dalam posisi yang sulit. Namun, tidak baik menjelaskan terlalu banyak sekarang, kita hanya bisa mencoba memeras Dok Ai sampai kering. Melihat Dok Ai yang kesal, tatapan Xuan Huang jatuh pada pupil biru yang aneh, bertanya-tanya apakah ada solusi. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang klan Siming, klan yang baru saja kita tangani seharusnya bukan inti mereka. Xiao Yan mengabaikan Dok Ai, membiarkannya mencari tahu sendiri. Nama Qi Baihun terdengar sangat asing bagiku. Tetapi wanita muda yang luar biasa cantik ini mengenali Xuan Huang dan mengangguk. Kemudian tatapannya beralih ke Ye Beijing. Xuan Huang tidak menyadari bahwa Ye Beijing adalah salah satu dari 4 alam ilahi kekacauan, dan sepertinya ia tidak mengenalinya. Ia pasti pernah ke dunia gunung dan laut sebelumnya. Kata-kata Xuan Huang terdengar memuji, penampilannya membuatnya sulit untuk meragukannya. Ditambah dengan senyum ceria, ia tampak sama sekali tidak berbahaya. Namun, Xuan Huang menyimpan kecurigaan terhadap Ye Beijing. Bagaimana Ye Beijing, yang hanya tahu sedikit tentang klan Siming, tahu tentang mereka? Aku bahkan pernah berurusan dengan Raja Naga kalian sebelumnya, kata Xuan Huang tenang sambil tersenyum. Oh, hubungan yang sangat erat, jawabnya. Xuan Huang bertanya dengan rasa ingin tahu, naga-naga kalian semua cukup kuat secara fisik, tetapi sedikit kurang dalam teknik. Ye Beijing menatap Xuan Huang. Saat Xuan Huang menatap Ye Beijing mengedipkan mata dan memberinya tatapan genit. Xiao Yan tidak tertarik dengan percakapan mereka berdua. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya dan panji penekan jiwa pun terbang keluar. Ia kemudian melepaskan semua jiwa klan Siming yang telah diperolehnya. Namun, dengan panji penekan jiwa, tak ada jiwa yang bisa lolos. Xiao Yan menatap jiwa-jiwa klan Siming ini dengan heran.
Mereka sebenarnya tidak membutuhkan tubuh fisik untuk bertahan hidup, hanya jiwa mereka. Namun, bagaimana ras seperti itu bisa bereproduksi? Xiao Yan penasaran, tetapi di antara jiwa-jiwa ini, hanya dua yang relatif kuat. Sisanya berkumpul di sekitar mereka. Aku juga sangat penasaran. Tanpa tubuh fisik, bagaimana mereka bereproduksi? Dan bagaimana jiwa bisa melakukan itu? Xuan Huang mengangguk penasaran dari samping. Xiao Yan menatap Xuan Huang dengan aneh. Sekalipun klan Ximing bertindak diam-diam, Xuan Huang pasti tidak menyadarinya. Seolah-olah, seperti Xiao Yan, Xuan Huang sedang mengunjungi dunia gunung dan laut untuk pertama kalinya. Saudara Xiao Yan, aku benar-benar tidak tahu. Lagi pula, klan naga punya musuh di dunia gunung dan laut. Klan Ximing tidak pernah memprovokasi klan nagaku. Lagi pula, seluruh dunia gunung dan laut dipenuhi dengan berbagai ras, dengan ras baru yang tak terhitung jumlahnya lahir setiap 1000 tahun, dan banyak lagi yang menghilang. Selain klan naga, aku tidak terlalu peduli dengan ras lain. Meskipun aku tahu sedikit tentang klan Ximing, Xuan Huang tampaknya takut Xiao Yan akan meragukannya, jadi dia menjelaskan secara rinci. Kata-kata saudara Xuan Huang benar. Aku pernah mendengar tentang klan Ximing di klan Phoenix sebelumnya. Namun, mereka sangat tertutup, dan jika bukan karena insiden ini, aku tidak akan tahu bahwa klan Ximing begitu kuat. Feng Xi merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang, hampir ditelan oleh mereka. Jika bukan karena Xiao Yan, nasibnya mungkin akan tak menentu. Tetapi jika bukan karena Xiao Yan, mereka mungkin telah terjebak dalam pertempuran yang kacau ini. Feng Xi dan Xuan Huang tidak tahu banyak tentang klan Ximing. Jadi Xiao Yan mencoba untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka melalui pencarian jiwa pada dua jiwa utama ini. Dengan sebuah pikiran, jiwa kekosongan Xiao Yan meliputi ratusan jiwa klan Ximing, tetapi ia menemukan bahwa selain dua jiwa utama, jiwa-jiwa lainnya sangat lemah, seperti anak manusia. Mereka benar-benar bereproduksi dalam bentuk jiwa, hanya saja tumbuh dengan cara yang berbeda. Hal ini membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Kedua jiwa utama ini tampaknya tidak terluka, tetapi mereka tampaknya telah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Terlebih lagi, pencarian jiwa Xiao Yan tidak membuahkan hasil apapun. Sebuah ras yang aneh, tubuh mereka kosong seperti selembar kertas, tanpa apapun. Pantas saja mereka bisa tetap tersembunyi begitu lama. Dan tak satu pun ras teratas dari dua dunia besar pegunungan dan lautan itu menyadari keberadaan mereka. Jika bukan karena pertempuran ini, klan Ximing akan sulit ditemukan. Semuanya tampak begitu malang. Mereka terungkap setelah Xiao Yan tiba, tetapi apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Atau mungkin kemunculan mereka tidak dimaksudkan untuk berada di sini, melainkan hasil karya 4 ahli strategi. Keberadaan sutra kepunahan panjang membuat segala sesuatu yang tampak seperti kebetulan tidak lagi terasa seperti kebetulan. Seolah-olah ada tangan tersembunyi yang memanipulasi permainan. Nona Ye, bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda ketahui tentang klan Ximing? Xiao Yan menatap Ye Beijing, menangkupkan tangannya dengan hormat dan tersenyum tipis. Ye Beijing menatap Xiao Yan. Dengan tatapan tulus, aku perlahan mendekatimu. Kau ingin tahu? Suara Ye Beijing lembut dan manis. Xiao Yan mengangguk. Ia menatapnya dan melihat bahwa Ye Beijing telah datang kepadanya. Jarak mereka kurang dari setengah meter dan hampir berpelukan. Sayangnya, ketulusan hatiku tak sebanding dengan seorang perempuan jalang kecil yang datang entah dari mana. Sekarang aku tak ingin mengatakan apa-apa.